Sebelumnya boleh dong on cam dulu, malah tahu nanti setelah ini kan ada yang mau out. Yang penting udah ada dokumentasi dulu. Bes, on cam sebentar aja, biar di screenshot. Ada lagi yang mau on cam? Kalau nggak ada langsung aku ini aja ya, screenshot. Oke. Boleh dimatikan lagi, Teddy. Oke, langsung aja kita mulai di webinar saya yang kedua ini dengan tema Stress Management, Techniques for a Healthy Mind and Body, Coping with Modern Pressure. Ini maksudnya itu teknik manajemen stres untuk pikiran dan tubuh yang sehat, mengatasi tekanan modern. Ini sekilas tentang saya. Saya dari Politeknik Negeri Medan, tepatnya jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Kemudian ini ada pengalaman-pengalaman saya. Pernah menjadi beberapa pemimpin di berbagai organisasi, terus ini hobi saya ada drawing and painting. Terus ini kegiatan saya pernah menulis novel, dan sekarang juga sedang proses menulis novel yang kedua. Kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan sama seperti yang di poster webinar saya. Jadi ini buat pendahuluan aja ya. Langsung aja ke agenda pembahasan kita. Kali ini ada faktor-faktor atau penyebab stres, kemudian ada gejala stres dan teknik manajemen stres. Kita masuk yang pertama, yaitu faktor penyebab stres. Teman-teman tahu nggak kalau penyebab stres itu bisa beda-beda bagi setiap orang. Tapi ada beberapa faktor umum nih yang dapat menyebabkan stres. Apa aja itu? Itu ada yang pertama ada tekanan pekerjaan, masalah keuangan, masalah hubungan, dan juga kesehatan. Nah, untuk tekanan pekerjaan ini itu kayak beban kerja yang berlebihan gitu. Terus juga tenggat waktu yang ketat dan bisa juga konflik di tempat kerja. Kayak misalnya ada masalah sama teman kerja atau sama atasan gitu ya. Selanjutnya masalah keuangan. Masalah keuangan ini kayak kesulitan keuangan atau mungkin ada hutang gitu atau ketidakpastian ekonomi gitu. Dan yang ketiga ada masalah hubungan.
Nah, biasanya nih bagi anak-anak kayak kita-kita gini, masalah hubungan tuh pengaruh banget ya gitu. Bisa bikin stres banget gitu. Tapi masalah hubungan nih nggak melulu tentang konflik dengan pasangan kita nih. Bisa juga dengan keluarga ataupun teman gitu. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah penting juga kesehatan. Entah itu misalnya kayak penyakit kronis, cedera, ataupun operasi. Itu bisa buat kita jadi stres gitu kan. Takut, overthinking, kalau misalnya nggak sembuh gimana ya gitu. Dan terus menerus jadi beban pikiran, lama-lama jadi stres gitu. Nah itu tadi faktor faktor penyebab stres. Selanjutnya topik yang kedua ada gejala stres. Nah, teman-teman, kenyataannya stres itu nggak hanya terjadi pada orang dewasa nih, tapi juga dapat dirasakan oleh anak-anak dan remaja. Kalau kita kan udah masuk ke tahap dewasa ya, udah 20-an gitu kan. Berbagai masalah dalam kehidupan, misalnya kayak masalah keluarga, pertemanan, pekerjaan, dan kekhawatiran terhadap masa depan itu menjadi penyebab seseorang akan mengalami stres gitu. Ketika sedang stres, seseorang akan mengalami gejala-gejala gitu. Apa aja itu? Nah, di sini udah aku rangkum beberapa gejala stres. Yang pertama ada gangguan kesehatan atau gangguan fisik. Ini tuh kayak rasa nyeri yang terjadi pada beberapa anggota tubuh, sakit kepala, nafas berat, pundak terasa tegang, dan gangguan pencernaan. Dan bisa juga entah itu kayak kelelahan, insomnia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah tinggi, bahkan berkeringat berlebihan juga bisa jadi gejala dari stres itu gitu. Lalu penampilan fisik juga nih berpengaruh banget. Kalau stres itu dapat mempercepat penuaan dini gitu, menyebabkan rambut rontok dan kulit kusam juga bisa. Kemudian yang kedua ada dampak emosional nih, merasa gelisah, takut gitu ya. Kemudian mudah marah, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai. Ada juga gangguan mood, kayak biasanya tuh cewek-cewek gitu, ya kan, mood swing gak jelas gitu. Terus bisa juga cemas, mudah tersinggung, bahkan sampai depresi. Nah, itu bahaya gitu. You are currently the only person in this conference. Tes, tes.
Tes. Oh ya, udah masuk kan? Maaf ya tadi gangguan ini. Tunggu apa ini? Masuk, oke. Tadi agak ngelek. Bentar ya. Nah, ntar kalau ada yang mau bertanya bisa aja langsung di public chat ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih tadi. Mungkin tadi karena gangguan jadi saya ulang ya yang ketiga ini. Yang ketiga ini ada dampak perilaku. Misalnya kayak gangguan pola makan gitu. Ini maksudnya tuh kayak jadi makan berlebihan atau kekurangan makan gitu. Lalu pola tidur juga nih kayak sering banget begadang sampai subuh, sampai pagi nggak tidur-tidur gitu kan. Padahal tubuh kita itu butuh istirahat. Kemudian merasa kesulitan untuk fokus, mengabaikan tanggung jawab, serta menjadi agresivitas. Kemudian ada dampak sosial. Nah, yang terakhir nih dari gejala-gejala stres. Nah, ini tuh kayak kita tuh kayak menarik diri gitu dari interaksi sosial. Bahkan keluarga ataupun teman kita sendiri juga bisa terjadi loh gitu. Kemudian berkurangnya efisiensi kerja, kayak kinerja kerja kita tuh menurun gitu. Dan bisa juga konflik interpersonal. Oke, masuklah kita ke topik inti kita pada hari ini. Dari semua penyebab dan gejala-gejala tadi, ada caranya loh untuk kita atasi supaya stres kita itu reda, bahkan hilang gitu. Ya, ini dia teknik manajemen stres. Stres itu merupakan hal yang udah umum terjadi nih. Namun situasi ini sebenarnya juga dapat dikendalikan agar tidak selalu membebani pikiran. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan teknik manajemen stres. Teknik ini dirancang untuk mengurangi perasaan cemas dan tegang serta membantu untuk menghadapi emosi negatif dengan cara yang lebih sehat dan produktif. Praktik manajemen stres dapat digunakan untuk mengubah perasaan negatif menjadi sumber inspirasi, energi positif, dan energi yang dapat mengalihkan pikiran dari perasaan yang tidak menyenangkan. Lalu gimana tuh cara manajemen stres gitu? Nah, yang pertama bisa dengan latihan pernapasan dalam. Pernapasan dalam ini dapat mengurangi rasa cemas nih. Teknik pernapasan ini adalah cara yang tepat nih untuk mengurangi efek dari stres karena dapat membantu sistem saraf tubuh untuk merasakan keadaan yang lebih rileks. Cara menerapkannya pun gampang gitu. Tarik nafas dalam-dalam selama 5 detik, tahan selama 2 detik, lalu lepaskan selama 5 detik. Kemudian ulangi lagi sampai kita merasa tenang. Latihan ini tuh bakalan buat oksigen lebih banyak masuk ke dalam otak kita dan membantu saraf untuk beristirahat sejenak. Kemudian yang kedua, nah cara lainnya yang dapat digunakan untuk menenangkan pikiran ketika stres itu bisa dengan menerapkan teknik mindfulness. Apa itu mindfulness? Mindfulness itu kesadaran akan kondisi internal dan lingkungan sekitar gitu. Bisa juga dikatakan sebagai teknik untuk memfokuskan kesadaran seseorang dengan menerima perasaan dan pikiran dalam tubuh. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan diri dari pikiran negatif dan mengurangi kecemasan. Siapapun bisa dengan mudah nih untuk mencoba praktik ini di rumah dengan cara melakukan teknik meditasi. Nah, ada beberapa langkah untuk menerapkan mindfulness, yaitu cari tempat yang tenang, terus pusatkan perhatian dengan merasakan lingkungan di sekitar kita dan fokus pada diri sendiri gitu di masa sekarang. Terima segala kesenangan dan perhatian yang kita dapatkan.
Kemudian jauhkan diri dari segala pikiran negatif. Terus bisa juga coba untuk menerima diri sendiri dan memperlakukan diri sendiri layaknya seorang teman yang baik gitu. Dan yang terakhir ada fokus pada pernafasan. Ketika kita memiliki pikiran yang negatif nih, cobalah untuk duduk, tarik nafas dalam-dalam dan tutup mata. Nah ini tadi kayak latihan pernapasan dalam gitu. Nah selain dengan cara-cara tadi, bisa juga kayak melakukan meditasi dengan cara berbaring, bahkan berjalan. Ada juga banyak jenis yoga yang fokus pada gerakan lambat gitu, peregangan dan pernapasan dalam yang bisa dicoba. Di masa sekarang kan udah mudah gitu kan buat nemuin panduan-panduan meditasi ataupun yoga dari berbagai sumber internet gitu. Selanjutnya yang ketiga ada lakukan latihan fisik dan menjaga nutrisi yang baik. Nah, latihan fisik dan menjaga pola makan juga merupakan dua komponen penting nih yang bisa menjaga kesehatan kita, baik secara fisik maupun mental. Kayak rutin melakukan latihan fisik gitu, seperti berjalan kaki misalnya, jogging, atau aktivitas olahraga lainnya yang dapat membantu kita untuk mengatasi stres gitu. Aktivitas fisik kayak gini dapat menggabungkan pernapasan, gerakan, dan kesadaran untuk membawa pola pikir yang lebih positif. Nah, nggak cuma itu, nutrisi juga sangat penting nih untuk kita perhatikan. Karena stres dapat menyebabkan tubuh terkena beberapa penyakit, bahkan hingga mengurangi berat badan gitu. Kayak yang di part gejala-gejala tadi, gangguan kesehatan. Nah, itu. Maka dari itu, kita bisa melawan stres dengan menjaga pola makan dan perhatikan nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada apa? Berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi ini bisa buat kita tenang gitu. Pas lagi ngerasa stres nih, teman-teman bisa ceritain perasaan dan keadaan yang sedang dialami ke orang di sekitar atau ke orang-orang terdekat kita misalnya yang paling dekat sama kita, entah itu orang tua, kakak, adik, abang, besti, ataupun pasangan kita gitu. Agar apa? Agar tidak merasa sendiri. Dengan menemukan kebersamaan bisa serasa tenang di masa-masa yang sulit gitu. Terlebih lagi kalau orang terdekat kita tadi akan memberikan dukungan dan saran untuk bisa keluar dari stres yang makin membelenggu gitu. Dan ketika kita bercerita dan merasa didengarkan nih, maka kita akan merasa terhubung dan merasakan ketenangan dari mereka. Tubuh kita juga akan melepaskan hormon yang menghentikan respons untuk lari dan menjauh dari sekitar. Gitu. Ada baiknya untuk mencoba lebih terbuka terlebih dahulu dan melihat respon yang diberikan oleh mereka. Gitu teman-teman. Ya, dan inilah poin yang terakhir dari topik inti kita kali ini. Apa itu? Ya, betul, self-care. Gitu. Teman-teman jangan lupa nih untuk menerima diri sendiri ya. Seseorang yang paling mengerti segala keinginan dan kebutuhan kita adalah siapa? Ya diri kita sendiri gitu. Makanya terapkan sikap positif dalam diri kita dengan teknik self-care. Kita akan merasa lebih baik loh kalau kita dapat menerima segala kekurangan dan mulai memanjakan diri seperti dengan cara meluangkan waktu untuk mengunjungi teman gitu misalnya, atau berlibur, atau pergi ke tempat yang kita suka gitu, atau juga sekedar memanjakan diri dengan makanan favorit gitu misalnya kayak apa namanya berburu kuliner gitu. Nah, kayak tindakan positif seperti menyampaikan rasa syukur gitu dan memberikan perhatian penuh pada diri kita sendiri itu bakalan buat perasaan kita jadi lebih bahagia gitu. Karena nih ketika kita udah peduli sama diri sendiri dan menerapkan segala pikiran positif, maka akan muncul energi-energi positif dan rasa percaya terhadap diri kita sendiri. Makanya cobalah untuk menghindari sosmed yang membuat pikiran kita semakin
stres gitu, bahkan hingga mengurangi waktu tidur. Secara nggak langsung, hal tersebut justru bisa memperburuk kesehatan fisik dan juga mental kita gitu teman-teman. Nah, melalui teknik-teknik sederhana tadi, teman-teman bisa banget nih nerapinnya dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman bisa mengurangi stres dengan baik. Oke teman-teman, selesailah pembahasan materi kita di webinar ini dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan di public chat atau langsung on mic. Oh ya, ini ada yang mau bertanya. Kak, saya ingin bertanya. Oke, silahkan Bang Ramadana.
Gimana kalau misalnya kita tidak punya orang terdekat, sedangkan semisal orang tua berada jauh dari kita gitu. Nah, ini kalau misalnya kita di perantauan gitu ya, orang tua jauh dari kita otomatis kan. Kita bisa nih kayak nelpon orang tua kita gitu kan, pasti kita selalu berkabar gitu sama orang tua kita gitu. Nggak mungkin kita miskom, kalaupun kita miskom sama orang tua kita gitu. Kayak berkabar seadanya aja gitu. Setidaknya kita tuh juga harus ceritain apa yang terjadi sama kita gitu. Gimana hari-hari kita di rantau. Kita ceritain tuh sama orang tua kita gitu. Dengan cara bisa telepon, VC gitu. Terus kalau misalnya kita di rantau nggak punya teman atau juga nggak ada pasangan gitu kan. Nah ini kembali lagi nih kayak di materi webinar saya yang sebelumnya. Gimana kalau kita nggak punya teman, nggak punya orang terdekat? Nah bisa dengan cara kalau dari materi yang webinar yang sebelumnya itu saya bilang bisa dengan cara apa namanya, kita tulis gitu, tulis di kertas atau di buku kita gitu. Kita tumpahkan semua di situ apa yang kita rasain, kita luangkan semua di situ, segala rasa kesal kita, sedih, marah, emosi semua tumpahkan di situ. Nah lama-lama dengan semua itu kita jadi lega gitu, karena ibaratnya kita itu cerita sama si buku kita itu gitu, walaupun kita nggak dapat apa namanya, nggak dapat respon gitu, setidaknya kita udah mengeluarkan emosi-emosi kita gitu, jadi kita lumayan merasa lega gitu kan. Jadi begitu Bang Ramadana. Kenapa nggak jadi guru BK aja Bu? Aduh, gimana ya Rocky ya? Nggak tahu juga nih. Kuliah pun kita ini salah jurusan udah nih. Juga udah pening-pening nih. Oke, Ramadana. Terima kasih ya pertanyaannya. Yang lain ada lagi nggak yang mau bertanya? Boleh ya, silakan langsung diketik aja atau bisa on mic. Sambil kita nunggu ini nih, jadwal mentoring sama bapak tercinta kita tuh. Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, saya mau sharing sebentar nih tentang yang dibilang Rocky tadi, kenapa nggak jadi guru BK aja gitu. Sebenarnya bukan itu sih. Saya 2 kali membawakan materi webinar tentang kesehatan mental gitu kan. Itu kenapa saya bawakan materi webinar itu gitu. Karena ya apa ya dibilang, eh, dua materi ini tuh udah ibaratnya udah jadi pengalaman di saya gitu, udah pernah saya rasakan gitu. Dan alhamdulillahnya ada yang bisa bisa apa bisa saya terapin, ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi
saya tuh jadi kayak ngambil referensi dari pengalaman saya gitu, jadi bisa diangkat jadi topik webinar, mungkin bisa membantu teman-teman juga gitu. Ini juga beberapa materi ini juga saya angkat ke cerita di novel saya gitu. Dulu saya buat novel pertama di SMA kelas 12 ya. Sekarang OTW yang kedua gitu. Kita tunggu sebentar lagi, kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya ya teman-teman. Kalau nggak ada nanti kita langsung tutup aja. Biar nggak berlama-lama juga. Soalnya mau prepare juga mentoring kan. Sama nanti kelas juga. Rocky tadi dari tadi mengetik nih, mau mengetik apa nih? Mau bertanya kah atau apa? Oh, agak melece ya. Melece gitu ya. Lagi merangkai kata, bingung mau gimana nanya. Gak apa-apa, di ini aja, sampein aja, atau boleh on mic gitu kalau misalnya bingung. Iso. Oh, kita di Medan udah ini, udah jujur dari tadi ya. Oh, Habib juga. Kayak ini mau melece-melece aja nih ya. Oh iya, oh iya ya, bukan Medan ya. Tapi sebentar lagi mau asar kan, belum kan ya? Di sini masih 13.41 kan sama, masih lama lagi asar. Tapi stabat loh, loh. Stabat setiap hari. Rocky ini orang mana nih si Rocky nih? Kok tahu semua nih yang di Medan-Medan ini? Nah, Emil lagi. Ini mau ngecek kah Emil? Oh iya, ya. Ini jadi mau nanya atau enggak sih, gue? Malah jadi malah jadi main-main ya Allah. Mobil mana posisi? Posisi di ini Rahim di Medan. Kamu nggak pulang kampung Rahim? Pulang kampung lah kau Rahim. Apa berpak Rocky? Main kemari sini ke bumi Sunda. Kita Sunda itu terlalu apa namanya terlalu lemah lembut gitu kan, nggak cocok gitu.
nggak masuk gitu sama kita yang Medan, jiwa-jiwa apa ya, jiwa-jiwa keras gitu. Baru papan. Oh, baru papan. Rocky ngejar ini ya, ngejar baru papan ya. Oke, 13.45 ya, sebentar lagi nanti kita tutup. Atau masih mau main-main dulu di sini atau gimana nih? Kenapa jadi curhat? Lah, kalau ada yang mau nanya-nanya dulu, kita kembali ke topik webinar dulu nih. Baru udah orel gitu. Ini ngetik apa lagi? Webinar serasa grup WA. Ini ke record, terus nanti kalau di upload admin ke YouTube, banyak main-main kayak gini. Aku mau pindah jurusan. Rocky, aku juga mau kalau bisa. Aku mau banget pun. Kalian kok bikin portal cepat semua? Emangnya kok enggak, Rahim? Kan emang kita dari awal waktu ini pun, apa namanya, waktu onboarding pun kita kan kayak disaranin gitu kalau mau bikin portal ada referensi dari alumni bisa AI gitu. Ya udah, jadi tinggal kita lihat gitu, kita ikutin gitu. Kan si Rohman kita kan sepuh kita itu, TV direktur, jadi kita ikutin. Udah weh, Pak Timbu udah ini nih, udah ngirim link Jimit nih, udah. Ayo kita beralih ke mentoring dulu ya. Oke. Nggak mau join, wah jangan gitu, nanti bapak itu ngamuk lagi tuh. Minggu lalu udah lumayan tuh, udah hampir 30-an yang gabung. Kalau nggak ditekan itu nggak mau gabung tuh. Mentoringnya ganti. Atau kita undang Pak Timbu ke sini. Sabar lalu dulu kita leh. Sini lah, ke Binjai aja kalau Rocky, nyari orang Binjai. Udah ya, guys. Bapak udah nungguin. Ini udah dikirim nih link Jimitnya. Aku udah ngirim di grup itu. Udah ya. Terima kasih buat udahin aja nih kata Bang Parija. Terima kasih buat yang udah bergabung ya. Terima kasih banyak banget. Oh, ini terakhir nih. Satu slide lagi. Nah, ini dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung join ke ini ya. Mentoring DPP ya, guys ya. Nanti Bapaknya marah. Gak usah spam, Rahim. Aku akhir